Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pelajaran kali ini. Tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Mari kita pelajari hari ini pertumbuhan dan perkembangan tanaman, membuat hiasan mozaik, mengetahui sifat pembagian sebagai pengurangan hitung. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan tumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyari teks di bawahnya. Nah, ini contoh tumbuh-tumbuhan. Ya, ada pisang, ketela, kentang, cocor bebek. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam berkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas, selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Nah, ini contohnya. Ada rambutan, pepaya, mangga. Ayo, mana yang pernah kalian makan? Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Nah, ini pohon pisang contohnya. Nah, ini cocor bebek. Nah, ini tebu. Ya, perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah mencakokan. Pencakokan ya. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Nah, ini contoh-contoh gambar cara mencangkok. Ya, ini yang dicangkok pohon mangga. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitarnya. Nah, kayak ini. Ya, cari daun-daun kering. Siapkan daun kering dan buku ya. Lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini. Karena kalian belajarnya di rumah, kita nggak usah bentuk kelompok ya, kita kerjakan sendiri, bisa dibantu dengan orang tua ya. Kita cari bahan dan alat yang diperlukan dulu, cari daun yang akan dikumpulkan, jumlah banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing ya, cari sendiri-sendiri. Upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Yang sudah jatuh ya, jangan yang di pohon supaya kita tidak merusak tanaman. Setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. Berikan namamu di atas lembaran itu. Kapan-kapan dikumpulkan ya, nanti sewaktu-waktu.
Nah, ini contohnya. Satu, kayak itu jenis daun, namanya keterangannya. Nama pohonnya mangga, cara berkembang biaknya dengan biji. Kedua, itu namanya cocor bebek, cara berkembang biaknya dengan tunas. Ya, itu contoh dua ya, nanti cari lebih banyak lagi. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dan pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan ditempeli daun kering disebut kerajinan mozaik. Nah, ini contoh-contohnya, bisa berbentuk burung, ikan, merak, dan boleh bentuk lainnya lagi seperti yang kalian sukai. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. 1. Ambil beberapa helai daun kering. 2. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. 3. Tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Untuk gambarnya bebas ya, boleh kamu cari sesukamu, boleh binatang, bunga, pohon, bebas. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah adalah pada gambar berikut ini. Ya, itu dengan cara bentuk pembagian. 10 dibagi 2 sama dengan, ya, 10 bagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 kurangi 2 sama dengan 6. 6 kurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi dihitung berapa kali pengurangannya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Sampai berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 dengan 0. Berarti karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok ada 5. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Misalnya 52 dibagi 2 sama dengan, ya, kita bilangan pembaginya dulu kita tulis di dalam, kita pisahkan dengan yang pembaginya. 52, ya, yang depan dulu ya, 5 dibagi 2. 5 bagi 2 berapa? Ya, pertama 5 dikurangi 2 dulu sama dengan 3, kemudian 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Berarti 5 bagi 2 sama dengan berapa? Ya, 2. Kemudian sisa 1. Ya, 2 sisa 1. Tulis dulu angka 2. Dikalikan 2 kali 2 berapa? 4. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Terus 2-nya turun ke bawah. Dapat angka 12. Terus 12 dikalikan 12 dibagi 2. Mana 12 dibagi 2? Caranya kayak tadi ya. 12 kurangi 2 sama dengan 10. Terus lagi 10 kurangi 2 sama dengan 8. Lagi 8 dikurangi 2 sama 6. 6 kurangi 2 sama dengan 4. 4 kurangi 2 sama dengan 2. Kemudian 2 dikurangi 2 sama 0. Sudah habis ya. Kalau 0 berarti tidak ada sisa. Dihitung 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 bagi 2 dapat 6. Ditulis di sebelahnya angka 2, 6. Kemudian dikalikan dengan angka 2. 6 kali 2. Berapa 6 kali 2? Iya, 12. Ya, ditulis angka 12. Ditulis ayat di belakang ya, diluruskan dengan atasnya. Kemudian dikurangi 0. Jadi 50 dibagi 2 berapa hasilnya? Iya, 26. Dan anak, untuk tema 1, subtema 4 sudah selesai. Pesan saya, jangan lupa belajar, sholat 5 waktu, dan selalu patuh sama orang tua. Mari kita tutup dengan bacaan Kafaratul Majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.